Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia kepada semuanya yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Hari ini saya mensikapi dua hal. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saudara-saudara yang telah melakukan atau melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung sate Provinsi Jawa Barat atau di Bandung, ya, oleh teman-teman serikat pekerja. Dan itu adalah hak setiap organisasi, setiap orang untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dilindungi undang-undang secara konstitusi, tidak salah. Tetapi dalam hal menyampaikan aspirasi tersebut harus secara tegas, secara jelas, bisa dipahami oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur, secara profesional, secara etika dan estetika, moralitas kita dijaga, dan jangan sampai kita itu keluar daripada tujuan untuk menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, bahwa aspirasi jangan sampai dikotori dengan ucapan, kata-kata, unsur penghinaan, unsur caci maki kepada kepala daerah. Ini adalah tidak boleh dalam hal menyampaikan aksi atau dalam hal unjuk rasa. Selanjutnya, dalam aksi juga dilarang untuk merusak fasilitas umum, merusak apapun yang menjadikan fasilitas umum di gedung sate yang dananya hasil daripada pemungutan pajak daerah atau yang dibiayai oleh APBD yang hasilnya dari pajak rakyat. Ya. Yang kedua, bahwa saya menyampaikan betul benar bahwa UMK, UMSK itu ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah Provinsi Jawa Barat, hasil evaluasi daripada Dewan Pengupahan Provinsi. Dasarnya, gubernur menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2026 itu berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan atau yang disampaikan oleh bupati, oleh para bupati dan wali kota se-Jawa Barat kepada gubernur untuk ditetapkan upah minimum kabupaten dan upah sektoral yang harus berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Jadi dasarnya itu, ya, bukan serta-merta gubernur menetapkan. Selanjutnya, bahwa perlu saya sampaikan, Dewan Pengupahan itu terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha, unsur akademisi. Maka dari unsur-unsur inilah mungkin ditambah dengan unsur lain yang merumuskan upah selama 1 tahun. Selama tahun 2025 sampai bulan November kemarin, akhir November, ya. Dan itu dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak karyawan lajang atau seorang kebutuhan hidup layak karyawan lajang masa kerja di bawah 1 tahun, bukan yang di atas 1 tahun dan bukan karyawan yang sudah berkeluarga. Ini yang harus dipahami. Adapun perusahaan mampu atau tidak dalam hal melaksanakan upah minimum untuk penggajian setiap bulan, ada mekanisme lain yang harus ditempuh oleh pengusaha karena ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Tetapi tidak mengganggu jalannya upah minimum kabupaten kota yang harus dilaksanakan per Januari kepada karyawannya. Ya. Selanjutnya, bahwa inilah miskomunikasi, kemungkinan menurut saya, prediksi saya, analisa saya, ada miskomunikasi Dewan Pengupahan dengan yang diwakili atau dengan perwakilan serikat pekerja atau perwakilan organisasi pengusaha. Kekurang transparanan, kekurang terbukaan dari hasil perhitungan upah minimum kabupaten dan hasil surveinya, sehingga ini akan yang menjadi pertanyaan para pekerja dan para serikat buruh dan dalam melaksanakan unjuk rasa. Karena gubernur tidak boleh mengubah dan gubernur tidak mengubah apapun yang diusulkan oleh bupati dan wali kota dalam surat rekomendasi yang ditetapkan.
Di mana saya tahu itu karena saya adalah mantan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang pertama. Saya juga mantan orang organisasi dari mulai perusahaan sampai dengan konfederasi Kabupaten Karawang. Jadi mengetahui hal-hal seperti itu. Kedepannya saya sampaikan secara tegas, saya sarankan secara tegas, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota wajib hukumnya terbuka, transparan kepada organisasi serikat pekerja, kepada organisasi pengusaha, dan kepada pemerintah, sehingga bisa meminimalisir daripada miskomunikasi tadi. Itu yang harus saya sampaikan, sehingga tahun 2027 itu tidak ada lagi yang namanya unjuk rasa atau bisa diminimalisir gitu, ya. Dan itu sedikit yang saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya mensikapi adanya himbauan pemberitahuan yang akan berlangsung pada tanggal 29 sampai 30 yang akan dilaksanakan aksi unjuk rasa di Gedung Sate karena adanya rumor atau miskomunikasinya bahwa ada 7 kabupaten yang UMSK-nya adalah tidak diakomodir oleh gubernur. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa upah minimum kabupaten itu lahir daripada hasil rumusan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Begitupun upah minimum sektoral maupun regional itu adalah diusulkan atau dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota selaku Kepala Daerah. Dan setelah disepakati, disetujui oleh semua pihak, maka itu baru disampaikan atau Bupati menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, alhamdulillah kita mencermati daripada Kabupaten Purwakarta nih yang sampai sore ini saya dengar bahwa telah dilaksanakan tadi pertemuan antara serikat pekerja, bupati, dan gubernur. Itu informasinya, dan mudah-mudahan besok akan dilaksanakan rapat secara tertutup oleh Dewan Pengupahan bersama serikat pekerja, bersama organisasi pengusaha, bersama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk merumuskan tentang UMSK yang memang notabene tidak ada atau tidak masuk dalam surat usulan rekomendasi kepada gubernur. Dan dalam hal ini Gubernur Jawa Barat sangat bijak dalam hal mensikapi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan rakyat, apalagi tenaga kerja, karena ini sangat berkaitan. Pemerintah perlu dengan pengusaha, pengusaha perlu dengan pekerja. Pekerja tidak ada apa-apa kalau tidak ada pengusaha. Pemerintah juga tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pabrik atau perusahaan. Karena itu saling berkaitan, siklus yang memang saling untuk membantu dalam hal keamanan, kenyamanan, kondusivitas di daerahnya masing-masing. Dan nanti ke depan mudah-mudahan saja apapun yang diucapkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat bahwa ke depan Dewan Pengupahan sebelum laporan kepada Bupati dan Bupati sebelum menyampaikan surat rekomendasi untuk penetapan upah, maka hasilnya harus diuji dulu, kan gitu ya. Apakah ini sudah sesuai, sudah disepakati oleh serikat pekerja dan pengusaha atau perwakilan pengusaha, maka kalau itu sudah disepakati, maka surat rekomendasi baru bisa diterima oleh Gubernur Jawa Barat, atau nanti di sana juga akan diuji lagi, kan begitu. Apakah ini betul-betul sudah disepakati, tidak akan menimbulkan unjuk rasa dan sebagainya, organisasi pekerja setuju, ya itu akan diselesaikan dengan baik. Jadi saya sampaikan seperti itu sore ini kepada semuanya, dan mudah-mudahan kabupaten kota lain yang UMSK-nya memang tidak diusulkan, mudah-mudahan bisa mengikuti seperti apa yang atau yang dilaksanakan oleh Kabupaten Purwakarta, ya. Itu adalah sangat kondusif, sangat bijak untuk gubernur
demi kepentingan rakyatnya sebagai karyawan, sebagai tenaga kerja di Jawa Barat. Akhir tahun 2025 ini bisa merefleksi diri tentang hal-hal yang sudah dilalui, dan kita bisa memacu di awal tahun 2026. Semoga kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi dari unjuk rasa atau aksi demo tentang kekurang puasan SK Gubernur Jawa Barat tentang UMSK, maka saya ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah aksi demo. Aksi demo itu adalah sah untuk menyampaikan pendapat di muka umum, diatur oleh undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3, termasuk juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, sesuai juga dengan Perkapolri nomor 7 tahun 2012, gitu ya, bahwa aksi demo itu sah secara undang-undang, secara konstitusi, gitu ya, gitu. Tetapi bahwa aksi unjuk rasa, aksi demo itu harus dilakukan secara damai dan tertib, terus juga tidak boleh mengganggu fasilitas umum atau menghina, mencaci maki kepala daerah. Tidak boleh kita memakai lambang-lambang yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang, dan kita juga harus menyampaikan surat minimalnya 3 hari sebelum melaksanakan aksi demo pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Itu adalah secara sah. Sekalipun bahwa unjuk rasa, aksi demo, menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur oleh undang-undang dan sah secara undang-undang, secara konstitusi, ada yang tidak boleh, tidak masuk dalam hal pelanggaran. Bahwa aksi demo tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina kepada kepala daerah, tidak boleh merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum, dan apabila ini terjadi, maka ada indikasi, ada dugaan bahwa itu sudah masuk kepada unsur pidana, yang di sana masuk kepada KUHP pasal 170 tentang pengerusakan dan 406, gitu ya. Dan ini saya sampaikan secara tegas, secara jelas nih kepada teman-teman, ya, jangan sampai merusak fasilitas umum, dan itu tidak main-main, hukumannya 5 tahun 6 bulan, ada penjaranya juga. Ya. Itu adalah tentang aksi demo dan pelanggarannya. Selanjutnya tentang UMSK. UMSK itu adalah upah minimum sektoral yang dirumuskan oleh Dewan Pengupahan. Siapa Dewan Pengupahan? Dewan Pengupahan itu dari unsur pengusaha, unsur serikat pekerja atau unsur buruh, dan unsur pemerintah. Dan itulah yang merumuskan. Dan mereka juga diberikan masukan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit atau LKS Tripartit. Siapa LKS Tripartit? Sama unsurnya pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Karena tiga-tiga ini saling membutuhkan, gitu. Antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu saling membutuhkan dan saling menunjang, gitu ya. Nah, apa itu UMSK? UMSK itu adalah upah minimum sektoral berdasarkan klasifikasi atau berdasarkan kepada KBLI, gitu ya. Ada di sana masuk logam, ada di sana masuk elektro, ada masuk sandang kulit, ada masuk perkayuan. Nah, UMSK itu adalah upah minimum kabupaten atau UMK ditambah alfa dikali UMK. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah nilai penyesuaian upah minimum yang dihitung berdasarkan hasil survei KHL, kebutuhan hidup layak seorang karyawan lajang yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Gitu. Jadi saya sangat sedikit tidak setuju, dan tidak setuju bahwa sedikit lagi kalau misalkan UMK berlaku untuk di karyawan di atas 1 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun 20. UMK tidak setuju, karena pengalaman saya waktu jadi organisasi serikat pekerja dan waktu jadi Dewan Pengupahan bahwa UMK dan UMSK itu diterapkan bagi karyawan lajang, belum nikah, belum berkeluarga, dan masa kerja di bawah 1 tahun. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah
tentang keputusan. Keputusan ini adalah diputuskan betul memang oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 89 ayat 3 yang mengatur tentang ketenagakerjaan gitu ya. Nah, dan itu sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 gitu ya, diputuskan oleh Gubernur. Tetapi dalam hal proses penetapan UMSK itu adalah pertama adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Yang kedua ada rekomendasi UMSK itu yang disampaikan oleh para bupati dan wali kota si Jawa Barat. Gitu, ya. Gitu. Ada rekomendasi yang disampaikan oleh bupati wali kota kepada gubernur. Jadi inilah yang proses dalam hal penetapan UMSK. Gitu ya. Nah oleh karena itu bahwa saya menyampaikan pesan, yuk mari kita sama-sama bahwa unjuk rasa, aksi demo itu bukan satu-satunya jalan. Dan saya katakan kepada para pekerja di seluruh Jawa Barat dan Indonesia, kita harus cerdas. Jangan sampai bahwa niat baik kita ditunggangi oleh kepentingan partai politik atau kepentingan politik semata untuk kepentingan-kepentingan yang ada di atas sana lah, kan gitu ya. Gitu. Dan saya mengajak para teman-teman kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, secara damai, dengan elegan, dengan secara profesional. Karena pemerintah itu adalah semua harus menaungi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, terutama masyarakat buruh, tani, nelayan, dan lain sebagainya. Bukan satu. Jadi itu mudah-mudahan saja bahwa dengan adanya aksi demo kemarin bisa refleksi semuanya, ya, terutama juga buat teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih saya sampaikan, semoga di tahun baru 2026, selamat tahun baru bagi yang merayakan, semoga kita diberikan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.